haram. Dia haram. Diulang-ulangi. Dia haram. Semuanya diulangi. Syekh ketawa setelah itu, anak kecil itu memegang mukanya Syekh. Syekh kaget karena mau dipegang mukanya. Jadi Syekh menghindar. Anak kecil itu, ya tidak ya Syekh, saya mau doakan kamu katanya. Saya mau doakan kamu. Ya Syekh. Akhirnya Syekh, oh ya silahkan. Nah, setelah anak itu mendoakan Syekh cium jidatnya anak itu pun mencium jidatnya Syekh, lantas diturunkan. Ini perbuatannya Syekh besar. Nah, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang mulia. Yang Syekh itu sangat cinta dengan anak-anak Indonesia. Sangat cinta dengan anak-anak Indonesia. Dia katakan bahwasanya saya tidak mendapatkan manusia yang berada di tempat ini yang paling baik hatinya kecuali anak Indonesia. Banyak. Kecuali anak Indonesia. Kebetulan waktu itu ada kedutaan besar kita datang. Katanya, itu di muka Syekh saja. Kalau di belakang itu semuanya jelek-jelek. Kita sampaikan kepada Syekh. Kata Syekh tidak. Anak Indonesia itu baik-baik. Baik-baik. Tidak pernah membuat muskilah. Atyabu qulubin nas katanya. Sebaik-baik hati manusia. Anak Indonesia itu. Sebaik hati anak manusia. Itu daripada pujian Syekh kepada anak Indonesia. Dan pernah Syekh mendoakan negeri kita waktu itu zamannya pemerintahan Soeharto lagi gonjang-ganjing masalah apa? Masalah penurunannya Pak Soeharto. Lantas Syekh mendoakan negeri kita Indonesia ini mudah-mudahan diberikan keamanan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang baik daripada apa yang terjadi yang wakaf sekarang di Indonesia. Dan dia katakan bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini adalah langkah atau tangan panjang Amerika. Tangan panjang Amerika yang tidak menginginkan bumi kaum muslimin Indonesia ini menjadi negeri kaum muslimin. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi sifat-sifat yang khusus dari Syekh yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Nah, jadi Syekh adalah orang yang paling beliau akhlaknya mulia, tawadhu masya Allah. Nah, dan beliau tidak suka meminta pertolongan kepada yang lainnya sebelum beliau kerja sendiri. Suatu waktu rumahnya itu bocor kena air hujan. Ya, karena rumah di sana terbuat dari tanah. Rumah ini terbuat dari tanah. Nah, rumahnya terbuat dari tanah. Syekh besar seperti ini, apa aja dia mau kan bisa. Namun dia naik sendiri ke atas rumahnya, umurnya 67 tahun. Dia naik sendiri ke atas rumahnya, dia perbaiki sendiri. Waktu ditawarkan, ya Syekh, kami yang memperbaiki. Waktu itu saya posisi di bawahnya. Kata Syekh, tidak kata. Biar saya yang memperbaiki. Ini kecil katanya, kecil. Bisa saya perbaiki sendiri. Nah, dia memperbaikinya sendiri. Jarang meminta pertolongan orang lain. Nah, hafizahullah wa syafa. Semoga Allah menjaganya dan memberikan kesembuhan kepada beliau. Dan pesannya untuk kita salafiyin di Indonesia. Nah, untuk kita selalu ta'awun, untuk ta'awun, bekerja sama, menjaga agama kita ini, menjaga agama yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita ini sebagai suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan kita ta'awun. Pesan beliau, ya, pesan beliau untuk ta'awun bersama saudara kita Ja'far Umar Talib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita disuruh bekerja sama untuk bekerja sama dengan Ustaz Ja'far Umar Talib, karena beliau mengetahui bahwasanya apa yang dibawakan oleh Ustaz Ja'far ini adalah dakwah salafiyah, adalah dakwah yang hak, adalah dakwah yang memberikan atau menunjukkan kita kepada as-sunnah. Itu kata Syekh. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya kira itu ya ikhwan fillah ya. Nah, insyaallah besok karena masih ada ta'lim lagi. Nah, ada pertanyaan mungkin saya terjawab sedikit. Yang jelas besok kita ta'limnya Umdatul Ahkam. Kita belajar tentang fikih ya, dari kitab Thaharah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.